Dan konflik yang kian meruncing tentu tak bisa diredam jika tidak ada niatan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan ketika Henny dengan pihak mantan istri almarhum Jojon sama-sama menyebut siap menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah, akankah mereka duduk bersama untuk menyudahi konflik ini? Ataukah ini sekedar wacana di permukaan saja? Silaturahmi, musyawarah keluarga itu saya tidak melakukan ataupun merasa seperti apa yang mereka tuduhkan terhadap saya. Henny Mariana akhirnya angkat bicara perihal segala tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. Lantas apa yang membuat Henny hanya berdiam diri dalam persembunyiannya selama ini? Silaturahmi, musyawarah keluarga itu sebetulnya lebih baik daripada kita berucap sana-sini. Setelah mengadu dan membuat laporan jika dirinya telah mengalami tindak pelecehan, kemarin R akhirnya menjalani BAP atas laporannya itu. Lalu apa yang membuat R memesan secara khusus jika ia hanya ingin diperiksa oleh penyidik wanita? Traumakah R? 26 April tinggal sesaat lagi. Lantas, akankah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akan benar-benar menikah? Jika benar, sudah sejauh apa persiapan mereka untuk menjalani pernikahan tersebut? Menikahkan ibadah, jadi ya silakan, saya sih mendoakan yang terbaik buat dia. Dan benarkah jika perceraian menjadi kado terpahit dan memilukan di pertambahan umur Nia dan Yati? Pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut hanya di Celeb on Cam. Kita bukan nyudutin dia. Intinya, saya menjelaskan tentang sejarah papa saya. Tidak bersahabat. Tidak bersahabat. Tidak bersahabat. Tidak, ya satu itu, yang kedua tidak merasa menghormati ibu saya karena ibu saya itu adalah istri yang pertama. Konflik internal dalam keluarga almarhum Jojon rupanya membuat Henny Mariana, istri ketiga sang komedian, akhirnya angkat bicara setelah lama bungkam dan diam dalam persembunyiannya. Pasalnya, setelah anak-anak almarhum dari istri pertamanya mengungkap sejumlah kekecewaan mereka atas segala perilaku Henny, termasuk saat Henny baru memberitahu ketika almarhum sudah tak sadarkan diri di rumah sakit adalah salah satu hal yang coba Henny klarifikasi. Lantas, apa yang membuat Henny baru memberi kabar perihal sakitnya almarhum ketika Jojon telah terbaring koma tak sadarkan diri di rumah sakit? Yang saya katakan saya baru koma, baru ketemu, itu tidak benar. Karena hari Senin aja saya masih komunikasi kok. Saya udah katakan, "Ma, saya minta duit buat bayar listrik." Saya jawab, "Nanti ya Di, Mama lagi di rumah sakit. Lagi ngurusin papa di rumah sakit. Jam 6 hari Senin kan? Hari Senin itu tanggal 3 apa ya? Saya lupa. Nanti jam 4 ya saya turun ke bawah ke ATM, saya bilang. Jam 6.30 dia SMS cuma, "Mas sudah transfer belum?" Cuma itu. Papa itu tidak ada kontak. Papa masuk rumah sakit mana, lantai apa, itu mamanya kan. Terus di kamar apa. Pas tiba-tiba dia masuk rumah sakit tanggal 3, tanggal 5 dikabarin Papa sudah koma. Itu aja yang saya pikirkan, kesal. Kenapa sih ibaratnya Papa tuh masa hidupnya tidak mau komunikasi. Kecewanya itu pas waktu komanya aja baru saya. Hari Rabu saya kasih tahu, karena udah hati saya juga takut ya, jadi jam 8, "Cepat kamu datang dong ke sini, bapak kamu tuh gini. Jadi tidak mungkin lah kalau saya katakan sudah koma itu ini. Salah. Silang pendapat mencuat tidak lewat kabar sakitnya Jojon semata yang diakui mantan istri beserta anak-anaknya telat mereka terima. Perihal hubungan pertalian darah yang kian renggang juga dipertanyakan Adi dan keluarga.
Menurutnya, istri ketiga sang ayahanda justru menyekat silaturahmi Jojon dengan anak-anaknya. Lantas, benarkah jika Henny telah membatasi intensitas pertemuan antara almarhum dengan anak-anaknya? Dan benarkah jika selama ini justru Henny lah yang paling banyak memfasilitasi segala kebutuhan anak-anak Jojon? Nah, saya tidak pernah merebut ataupun membatasi, menghalangi yang katanya itu apa memisahkan silaturahmi. Itu saya tidak benar sama sekali. Dan saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Karena sedikitnya juga saya tahu aturan. Tidak mungkin ayah dan anak bisa diputuskan secara oleh saya apa silaturahmi. Karena saya mengerti gitu. Masalah pertemuan ya, memang adik-adik saya tidak bisa ketemu, ya kan. Cucu-cucunya tidak bisa ketemu, ya kan. Kalau masalah omongan itu sebenarnya benar, jangan menyangkal. Ya silakan kalau Anda masalah menyangkal gitu ya. Yang paling sering untuk bertemu dengan saya, bukannya saya membatasi telepon dan bagaimana. Kalau mereka umpamanya dia mau ketemu, memang ada, mah saya mau ketemu papa. Ya udah papa lagi sibuk, ada tuh di tempat anu. Ya kalau dia memang mau bertemu, ya silahkan. Tapi kan mereka tidak lakukan, ya kan? Malahan yang paling besar yang sering bertemu, ya itulah. Saya jujur dia membicarakan masalah ya keperluan masing-masing pribadi. Keperluan pribadi yang disebut Henny seolah menyiratkan bahwa pertemuan Jojon dengan anak-anaknya justru kerap membicarakan materi semata. Tapi bagaimana dengan kisru soal harta gonogini yang juga digadang-gadang menjadi pemantik konflik internal dalam keluarga almarhum Jojon? Sebetulnya harta gonogini dari mana dan gimana itu saya tidak tahu ya. Yang jelas kalau saya menguasai itu tidak benar. Sama sekali tidak benar. Kalaupun yang dikatakan oleh mereka itu harta gonogini berasal dari mana? Karena saya jujur aja, almarhum menikah dengan saya merintis dari nol lagi. Dikarenakan harta gonogini yang dihasilkan dengan mantan istrinya sudah diberikan kepada mantan istrinya dan anak-anaknya. Ini kedengaran di berita katanya ada urusan warisan, saya tidak ada. Dari dulu juga kita tuh sayang sama orang tua, sayang sama mama. Ini ibu saya dilahirin sama ibu saya. Tanpa papa sama ibu saya nggak akan jadi saya lah, gitu. Makanya tanpa papa besar hidup populer gitu kan. Tanpa ibu saya nggak bakalan sukses. Perdebatan dalam keluarga almarhum Jojon seolah membuktikan bahwa komunikasi di antara mereka selama ini tidak berjalan baik sebagaimana mestinya. Lalu, apa yang membuat pertalian keluarga di antara mereka bisa renggang dan meruncingkan konflik di saat Jojon sendiri sudah tak lagi berada di sisi mereka? Benarkah jika Henny menutup diri dari keluarga mantan istri almarhum Jojon dan anak-anaknya? Saya tidak melakukan ataupun merasa seperti apa yang mereka tuduhkan terhadap saya. Saya masih terbuka untuk saya pintu silaturahmi. Musyawarah datang dengan baik. Sampai detik ini tidak ada telepon maupun kunjungan untuk silaturahmi kepada saya. Mereka hanya berucap atau membuka statement di infotainment aja. Almarhum itu nggak apa ketakutan, kenapa ketakutan? Saya tuh orangnya fleksibel, nggak ada mendoktrin begini. Ini siapa? Saya ini seorang istri yang memanut sama suami, yang turut. Justru saya di sini yang sering memfasilitasi kalau mereka mau apa dan sebagainya. Tidak, saya tidak pernah. Kalau saya bersumpah itu tidak lucu lah.
Dan konflik yang kian meruncing tentu tak bisa diredam jika tidak ada niatan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan ketika Henny dengan pihak mantan istri almarhum Jojon sama-sama menyebut siap menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah, akankah mereka duduk bersama untuk menyudahi konflik ini? Ataukah ini sekedar wacana di permukaan saja? Silaturahmi, musyawarah keluarga itu